Yang terakhir ini video penjelasan untuk spiral-spiral, untuk yang kebagian mengerjakan lengkung spiral-spiral. Yang mengerjakan lengkung spiral-spiral seharusnya sudah melihat juga video untuk full circle dan SCS. Jika sudah melihat, biasanya akan bisa mengerjakan spiral-spiral. Nah, teman-teman, baiklah, kita buka dulu modulnya tentang spiral-spiral. Spiral-spiral ada di modul 6. Di sini sama seperti di modul SCS, saya menyediakan 2 contoh perhitungan. Yang pertama, sudah ada datanya dan sudah ada perintahnya. Ini salah ya, ini harusnya spiral-spiral. Bahwa si data ini harus didesain dalam bentuk spiral-spiral, begitu. Sementara contoh yang kedua di bawah, ini ada data, tapi tidak tahu mau didesain dalam bentuk apa, begitu. Nah, kalau suatu hari teman-teman di kantor mendapat data, lalu tidak tahu harus dibuat dalam bentuk lengkung apa, ya apakah full circle, SCS, atau spiral-spiral, maka teman-teman ikuti langkah-langkah di contoh soal yang ini, ya. Hitung dulu F maksimum. F maksimum itu ada di modul 3, ya. Rumusnya harus disesuaikan dengan kecepatan rencananya. Kemudian kalau sudah hitung R-min juga ada di modul 3 dan D maksimum. Nah, ini dia R minimum dan D maksimum. Habis itu karena kita belum tahu apakah dia bisa pakai full circle, cobain dulu pakai full circle, begitu kan? Dengan cara full circle, misalnya contoh punya saya, kecepatan rencana 80, maka ada tabel di TCPGJAK bahwa boleh pakai full circle asal kalau kecepatannya 80 km per jam, maka radius minimumnya 900. Begitu, kan teman-teman tadi menghitung radius minimum. Misal, radius minimum saya 301, saya pilih radius desainnya 318, maka ini dipastikan tidak boleh pakai full circle. Lanjut lagi, karena tidak boleh pakai full circle, teman-teman coba dulu pakai SCS, bisa tidak? Lanjutkan perhitungan DD, ED, hitung LS. Ini cara menghitung LS kalau tidak pakai tabel. Iya. Padahal kalau kita punya tabel yang bisa teman-teman lihat di modul full circle di bagian lampiran. Di bagian lampiran ini sudah ada LS-nya. Ya, tapi sejarah LS ini LS itu adalah asal-usulnya dari yang tadi. LS itu ada 4 pertimbangannya. Berdasarkan waktu tempuh, berdasarkan rumus modifikasi short, berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian, berdasarkan rumus bina marga. Dari 4 LS ini, LS-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu teman-teman pilih LS panjang yang terpanjang, yang memenuhi syarat dan efisien. Pilih 1. Lalu LS yang sudah dipilih inilah yang kemudian akan dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Ini ada LS-nya, maka pakai LS yang sudah dipilih tadi, yang dari sini ke sini. Oke? Lanjut lagi, hitung theta S, beta C, dan LC. Lalu teman-teman pastikan boleh tidak ini pakai SCS. Beta C apakah lebih dari 0? Jika iya, oke, tulis di sini. LC apakah lebih dari 20 meter? Kalau iya, oke, di sini. Kalau dua-duanya oke, berarti teman-teman boleh pakai SCS. Begitu ya. Hitung besaran-besaran tikungan. Tapi kalau tidak boleh,
Kalau tidak, ini tidak oke, maaf. Kalau ini tidak oke, maka teman-teman tidak bisa pakai SCS. Artinya teman-teman langsung loncat menggunakan SS. Sehingga perhitungan besaran tikungan yang ada di sini, ini semuanya pakai rumus SS. Ada di mana? Ada di bagian atas-atas sebelum contoh soal. Nah, theta S, LS, P, K, dan lain sebagainya. Oke. Mana tadi? Ini dia. Ya. Kontrol sekali lagi tikungan SS-nya. TS harus lebih besar daripada LS. Jika iya, maka tikungan SS sudah pasti bisa digunakan. Seperti itu idealnya nanti kalau di kantor diberikan data dan tidak tahu harus dibuat dalam bentuk lengkung horizontal yang mana, tipe apa. Oke. Nah, kalau di TB kita hasil adalah hasil diskusi dengan anggota-anggota kelompok yang lain. Nah, ternyata teman-teman kebagian mengerjakan SS dengan sudut beta seadanya yang sudah tidak bisa dirubah tentunya sudut beta. Teman-teman terpaksa tetap harus mengerjakan SS. Maka ya sudah, kerjakan saja SS. Lihat contoh, berpatokan saja pada contoh soal yang pertama yang di atas, yang ada di halaman 3. Kita perlu kecepatan rencana. Teman-teman punya kecepatan rencana kan? Ini dia kecepatan rencananya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari tabel PPGJR yang sudah saya berikan di post, yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Kecepatan rencana saya 80. Ya, teman-teman berapa? Lihat nanti ya. Kemudian harus ada EM maksimum. Di contoh soal 10%. Di punya saya kebetulan 10% juga yang ini. Miring tikungan maksimum. Lanjut, kita harus tahu sudut beta. Di contoh soal 20%, kalau punya saya, sudut saya dan sudut teman-teman adalah dari hasil hitungan sudut PI yang minggu lalu. Punya saya adalah misalnya contohnya yang ini 42 derajat 9 menit 14 detik. Oke, 42 derajat. Kemudian lebar jalan, lihat di template soal PGJ, TB. Kalau tidak ada, maka buat saja 2 kali 3,75. Kemudian, kemiringan melintang normal jalan dicontoh 2%. Kalau punya saya juga 2% yang ini nih, lereng melintang perkerasan. Punya teman-teman bisa jadi sama, bisa jadi beda. Oke, lanjut. Kemudian perlu RC. RC atau di beberapa buku menulisnya RD. Caranya adalah di sini ada jari-jari lengkung minimum 210. Punya teman-teman bisa lihat di tabelnya sendiri. Terus lakukan hitung juga R minimum dengan rumus yang ada di modul 3. Di modul 3 R minimum. Ya, ini ada di halaman 8. Ini R minimum. Kenapa saya menyarankan harus menghitung dengan rumus lagi? Padahal di sini sudah tahu R minimum 210. Karena kalau R minimum yang dari rumus ini dapatnya lebih besar nih. Tapi mau berpatokan pakai ini juga tidak apa-apa. Sehingga RC atau RD kita adalah suatu angka yang ada di atas R minimum. Tapi pilih angkanya jangan asal-asalan. Buka modul 4 tentang full circle, di sana ada lampiran, ya kan? Nah, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4. Pilih lampirannya yang mana, sesuaikan metodenya dengan metode yang diperintahkan di template TB. Kemudian E maksimum teman-teman, E maksimum itu dapatnya dari sini, ya, sesuai dengan tipe jalannya. Nah, kemudian kecepatannya. Nah, oke. Jadi R minimum saya 301, maka berapa radius yang harus saya pilih? Ini adalah
untuk radius. Pilih angka 300 yang tidak terlalu jauh dari 301. Jadi saya bisa pilih 318, 358, 409, 477, dan lain sebagainya. Berapa yang dipilih terserah. Kalau SCS dan SS boleh pilih radius terserah asal di atas R-min. Dengan catatan semakin besar, semakin jauh perbedaan antara radius yang dipilih dengan radius minimum, itu akan tikungannya akan semakin tidak ekonomis. Maka saran saya coba pilih angka radius yang tidak terlalu jauh dari R-min. Begitu ya. Nanti kalau dikontrol ternyata tidak masuk dengan persyaratan, baru ganti lagi radiusnya. Oke, sementara seperti itu dulu. Berapa radiusnya? Terserah, asal lebih besar dari R-min. Oke, lanjut kembali ke modul SS-nya. Radius kita sudah dapat. Metode sudah tahu dari soal di template TB. Lanjutkan perhitungan theta SLS. Rumusnya mana? Ini rumusnya ada di atasnya. Theta SLS. Lalu hitung LS minimum. Bina marga kalau suruh kerjakan bina marga. Kalau asto ya pakainya yang asto. Saya sudah bikinkan video sendiri tentang bagaimana menghitung LS minimum. Silahkan dilihat ya. Nah, kemudian kita sampai di pos periksa yang pertama. Katanya LS harus lebih besar dari LS minimum. LS harus lebih besar daripada LS minimum. Ya, kalau ternyata LS-nya lebih kecil dari LS minimum, ganti R-nya. Ya. Nah, kalau LS-nya lebih besar dari LS minimum tapi terlalu jauh, ya, misal LS minimumnya 700, ternyata LS-nya 20.000 misal, terlalu jauh, maka ganti juga R-nya. Hitung ulang supaya ekonomis. Begitu. Lanjut, kalau sudah tidak ada masalah dengan LS, silakan lanjut. Kontrol terhadap persyaratan lengkung peralihan lainnya. Yang pertama, LS lebih besar dari LS minimum, tadi sudah tidak masalah. Yang kedua, kontrol panjang perjalanan selama 3 detik. Ini rumusnya, tidak usah dirubah-rubah. 3, karena panjang perjalanannya 3 detik, dikali 60, dikali 1000 per 3000 meter, dapat 50 meter. Sehingga LS yang teman-teman pilih tadi, yang ini LS-nya nih, harus lebih dari 50 meter. Kalau ini oke, yang ini juga oke, maka R-nya teman-teman itu boleh dipakai R-nya. Tapi yang ini ya, kalau punya saya tadi R-nya ya. Tapi kalau tidak oke, maka ganti R-nya. Hitung dari ulang. Kalau sudah tidak masalah, lanjutkan perhitungan P, K, L, T, S, E, S. Kalau sudah, rangkum si lengkung spiral-spiralnya. Ya, seperti itu. Oke, nah berarti sekarang tidak ada masalah dalam mengerjakan lengkung spiral-spiral. Nanti silakan ditonton video tentang LS minimum. Selamat mengerjakan.